Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, sehat? Kalau mengigau di waktu malam jangan sambung sampai ke pagi. Ceramah di Masjid Nurul Islam serasa di Brastagi. Apa maksud Ustadz serasa di Brastagi? AC-nya kencang kali dari belakang sampai 2 biji. Udah lawak kurus, daging kurang sampai ke tulang rasanya. Lambat ketawa tuh ke belakang. Waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah, ada yang tidur di tempat tidurnya. Siapa itu? Sayyidina Ali. Ada yang menemani dia di atas gua Jabal Sur. Siapa dia? Abu Bakar Siddiq. Ada yang mengantar makanan. Siapa dia? Asma. Ada yang pura-pura mengembala kambing di bawah untuk melihat, mana tahu ada kafir Quraisy yang naik ke atas. Siapa namanya? Amir bin Fuhairah. Ada yang membawa berita supaya terus diupdate berita. Abdullah. Ada yang menjadi guide penunjuk jalan. Siapa namanya? Ibnu Uraiqid. Apa maknanya? Bahwa kita bisa melakukan sesuatu harus bekerja sama. Padahal kalau Allah mau, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Jadi itu kerja. Tapi Allah mau menunjukkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tak bisa kerja sendiri. Begitu jugalah dengan kegiatan hari ini. Ada ketua panitia, ada sekretaris, ada bendahara. Andai sendiri jadi tak acara? Tak jadi. Tapi mereka tidak tampil ke atas. Yang naik ke atas Ustadz Hasbi protokol. Yang naik ke atas Qori Ustadz Azra'i. Yang naik ke atas Bapak Wakil Gubernur Dr. Andes Haji Musa Rajek Shah M. Hum. Sekarang, dulu saya manggil Bang Ijek aja. Sekarang setelah pakai baju seragam tuh segan kita manggil abang ya. Yang naik ke atas Ustadz Somad. Ada orang-orang penting di sini tapi tak dipanggil ke atas. Tak ada dipanggil Ustadz Hasbi kepada yang memasang baleho. Tak ada dia naik ke atas. Padahal gara-gara dia yang memasang baleho inilah maka jamaah tahu bahwa subuh ini ada pengajian. Betul? Takbir. Lalu lalang mereka jamaah yang di jalan ini selalu melihat ini. Oh, ada pengajian besok. Gara-gara dialah tahu. Tapi dia tak tampil ke atas. Pahala dia lebih besar daripada Ustaz Somad. Begitu cara menyenangkan hati tukang baleho. Itu bukan basa-basi, tidak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Yang menemani di atas Abu Bakar, yang tidur di tempat tidur Ali. Sekarang saya tanya, mana yang besar resikonya? Tidur di tempat tidur atau menemani di Jabal Sur? Banyak yang mau tidur nampaknya. Menemani di Jabal Sur berat. Naik ke atas bukit, tapi tidur di tempat tidur lebih berat. Kenapa? Karena anak-anak muda sudah menghunuskan pedangnya untuk mencincang bersama. 1, 2, tunggu kita buka selimut dulu. Begitu mereka buka, ternyata Sayyidina Ali. Where is Muhammad? Itu bahasa kampungnya lah. Mana Muhammad? Kenapa engkau di sini? Kata Ali, aku tak tahu. Disuruhnya aku tidur di sini.
Apa pelajaran dari sini? Kalau resikonya besar, suruh keluarga dekat. Tapi kalau resikonya ringan, ajak kawan. Orang sekarang enggak. Giliran berat, kawan. Giliran enak, saudara. Ngaku Nabi Muhammad. Ini bukan umat Nabi Muhammad. Umat siapa ini? Umat Nabi Ngal sama Nabi Roh. Penuh dengan pelajaran. Perempuan katanya tak penting. Apa itu perempuan? Cuman kasur, dapur, tempat tidur. Dalam sejarah hijrah yang mengantar makanan naik ke atas, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Saya laki-laki, kalau disuruh membawa makanan naik ke Jabal Sur ke atas, tak sanggup. Jangankan bawa makanan, membawa jamaah naik ke atas tak ada beban pun tak sanggup. Bapak ibu yang pergi haji umrah, ada yang pernah naik ke atas Jabal Sur? Jabal Nur banyak, tapi Jabal Sur susah. Jabal Nur tempat menerima wahyu, Jabal Sur tempat bersembunyi waktu hijrah. Jadi jangan sampai salah cerita. Jamaah haji baru pulang cerita ke tetangga, kami kemarin naik ke Jabal Sur. Padahal yang dinaik Jabal Nur. Yang bercerita lupa, yang mendengar tak tahu. Semuanya sama-sama mengangguk. Entah apa yang diangguk kan. Ini sedang musim nih mengangguk nih. Pertama mengangguk cerita balik dari Makkah, kedua mengangguk cerita waktu Ustadz ceramah. Paham kau apa yang cerita? Tidak. Kenapa kau ngangguk? Ngangguk aja apa salahnya? Masya Allah. Kalau beginilah sholat subuh dipoto oleh tentara Israel, pakai pampers tentara Israel. Kalau mau menengok Palestina merdeka, sholat subuh macam sholat Jumat. Tapi ini kalau diambil drone naik ke atas foto, ini bukan sholat Jumat. Sholat apa ini? Idul Adha kemarin ramai juga. Orang Idul Adha ramai kenapa? Ngambil kupon. Ada pembagian daging kurban. Yang paling susah sekarang mengumpulkan orang. Betul? Kalau mau tahu cerita bagaimana susahnya mengumpulkan orang, tanyalah sama caleg. Caleg-caleg yang tersinggung. Karena ada beberapa orang tersinggung dengar ceramah saya, sudah dituduh hari mati. Kalian masih lama lagi. Pencoblosan April. Dikumpulkan bagi sembako, tak juga datang orang. Bagi kain sarung, tak juga orang datang. Ustaz kok tahu? Saya pernah dapat sarung itu. Tapi tak saya pakai. Tertulis pula di ujung, coblos nomor. Tak perlu kalian bagi sarung, tak perlu kalian bagi sembako. Buat aja satu gerakan. Apa namanya? Gerakan subuh berjamaah. Betul? Takbir. Menengok orang ramai beda otak pedagang sama otak politik. Kalau otak pedagang ditengoknya ramai, mak kalau jual jilbab laku juga ini. Mak kalau jual nasi uduk laku juga ini. Makanya orang Minang tak bisa main bola. Yang bilang itu kawan saya, profesor doktor dari Bukit Tinggi. Ustadz Somad, orang awak kok tak bisa main bola. Kenapa gitu Pak? Asal udah nampaknya tiang gol, tiang gawang mau nendang bola, nampaknya orang ramai, tak fokus lagi. Nampaknya berjualan juga cocoknya ini. Beda sama politikus. Politikus kalau sudah nampaknya begini, wah, 2 kursi ini kan. Artinya apa? Semuanya berangkat dari masjid. Kalau sudah orang masjid memilih, pasti dipilihnya wakilnya yang sholat berjamaah dari masjid. Betul? Ini penting. Ini penting. Ustadz Somad kenapa diusir, ditentang, dicegah, tak boleh ngomong? Karena dia bicara politik. Yang paling aman jangan cerita politik. Bapak Ibu, kajian kita subuh ini tentang penyelenggaraan jenazah. Ada orang sakit hati cerita jenazah. Kajian kita subuh ini tentang sabar. Anak gadis kita dilarikan orang sabar.
Bini kita dilarikan orang sabar. Bodoh. Itu pembodohan. Gerakan sholat subuh mesti ramai. Kenapa? Karena kalau sudah ramai berkumpul di sana ada kekuatan. Kalau sudah ada kekuatan, umat Islam bisa menentukan siapa wakil dia di parlemen. Betul? Takbir. Nanti kalau datang orang kemari membawa segulung karpet, jamaah pilih saya nanti ya. Ini segulung karpet, DP-nya ini. Nanti kalau saya menang saya tambah lagi. Tapi saya kalau salah kalah saya jemput nih balik. Jangan bawa gulung karpet, Pak. Karpet kami sudah banyak. Kalau Bapak tak tahu, tengok. Jangankan dalam masjid, di luar masjid berserak karpet. Tengok. Entah punya masjid, entah minjam, tak tahu lah. Yang kami inginkan adalah kalau kau duduk di sana nanti keluarkan perda zakat supaya fakir miskin tertolong dengan zakat, infak dan sedekah. Takbir. Kalau kau duduk di parlemen nanti, kami tak sanggup menyekolahkan anak kami sekolah agama mahal karena gurunya honor, gurunya tidak PNS. Angkat PNS untuk guru akidah akhlak, angkat PNS untuk guru fisika, angkat PNS untuk guru bahasa Arab, angkat PNS untuk guru membaca kitab kuning. Madrasah diniyah awaliyah, MDA, guru fisika diangkat PNS, ada tunjangan 3 gajinya, gaji dari pusat, gaji dari bawah pusat, ditambah lagi honor daerah. Guru MDA 300.000 sebulan, digaji 3 bulan sekali, disunat masal. Padahal inilah ujung tombak pendidikan anak umat Islam. Belajar di alif bata di sini, belajar cara mengambil air sembayang di sini, belajar cara memandikan jenazah di sini. 5.000 kali ibu mandikan anak itu. Pagi mandi, siang mulutnya kotor makan coklat mandi, sore main paret dia mandi. 1.000 kali ibu mandikan dia. Setahun 360 kali 3 1.000 kali, 5 tahun 5.000 kali. Ibu minta mandikan berapa kali? Sekali saja mandi jenazah, itu pun dia tak tahu. Tak tahu dia membaca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Tak tahu dia membaca doa itu. Begitu maknya mati, dibukanya keyboard, dinyanyikannya lagu Mama. Kenapa? Karena orang tuanya tak pernah mendaftarkannya ke MDA. Daftarkan anak anda segera ke MDA sebelum azab datang malaikat maut meminta. Yang sudah daftar alhamdulillah, yang belum daftar daftarkanlah. Jangan sekarang, selesaikan ceramah ini dulu. Isi ceramah ini 3. Pertama tausiah, kedua menjawab pertanyaan yang ada di kertas, tapi tolong pertanyaannya yang berkualitas. Jangan pertanyaannya siapa presiden yang kami pilih, itu mancing-mancing itu. Pertanyaan yang ketiga nanti adalah kita sama-sama berdoa, karena doa orang yang sholat subuh diaminkan oleh para malaikat. Malaikat yang berjaga tadi malam ganti-gantian dengan malaikat yang berjaga siang dan berjumpa pada sholat subuh. Jadi malaikat itu pakai sip-sipan juga, ada sip malam, ada sip siang. Sama macam satpam security. Bertanya malaikat malam, malaikat siang. Apa kata Allah? Hai malaikat malam. Ya, tadi waktu subuh apa yang terakhir kalian tengok di bumi? Kami tengok mereka ramai di tanah lapang ya Allah. Apa kerja mereka? Nonton bareng Real Madrid Barcelona. Ada Messi mengasih sapaan, ada Ronaldinho datang? Tak ada. Apa yang terakhir kalian tengok di muka bumi, wahai malaikat? Yang terakhir kali kami tengok saat akan naik menghadap engkau ya Allah, kami melihat mereka berkumpul beramai-ramai. Ada ulama yang mereka tengok? Tak ada ulama di sana. Ada Habib keturunan Nabi? Tak ada.
Siapa yang mereka tengok? Ada satu orang. Ustadz dia? Tidak. Lalu siapa? Wakil gubernur. Rupanya ibu-ibu itu datang mau nengok Bang Ijek rupanya. Pagi ini ada dua orang ganteng yang berada di depan kita. Saya hampir senyum saya itu. Saya sangka saya yang duduk dekat Bang Ijek kan. Rupanya Sultan Jorgi. Akan datang Bang Ijek kalau saya ceramah jangan bawa-bawa artis lagi. Saya kalau tahu gini tak datang saya suruh. Ini semua dakwah, betul? Yang satu berdakwahnya lewat ceramah, assalamualaikum. Tapi yang satu dakwahnya tidak lewat ceramah, lewat apa? Sinetron. Ring 1, ring 2, ring 3. Ring 1 yang sudah pengajian ke masjid, yang hatinya sudah lembut, itu pakai ceramah. Tapi yang ring 2 yang masih di warung kopi, di meja gaple, banyak lah yang tahu tempat itu tak bisa lewat ceramah. Mereka nengok ustadz aja udah ustadz. Itu pakai sinetron. Artis-artis sinetron religi. Kira-kira penting tak artis ini? Penting, karena mereka berdakwah juga. Tapi kemudian ini cara. Yang penting pesan-pesan kebaikan itu sampai ke kepala orang. Caranya macam-macam. Ada lewat ceramah, ada lewat sinetron, ada lewat nulis novel. Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Kami tonton film tenggelamnya kapal Van der Wijk dari Batam ke pulau-pulau waktu saya ceramah. Waktu sementara di Speed itu kami tonton. Saya tengok kawan di sebelah meleleh air matanya. Menengok Zainuddin ditinggalkan Hayati. Saya tanya, Bapak udah berapa lama menonton ini? Setiap menonton ini meleleh air mata saya, Pak Ustaz. Saya ambil tisu, hapuslah air mata. Ini Pak Ibu, artinya apa? Lembut hati orang mendengar ceramah, lembut hati orang menengok sinetron, lembut hati orang melihat novel. Nah, tentukan dirimu. Kau bisa berdakwah dengan apa? Bisa kau berdakwah dengan ceramah? Ceramah. Bisa berdakwah dengan sinetron? Mainkan. Bisa berdakwah dengan novel? Tulis. Tapi ada dakwah yang lebih hebat. Apa dia? Dakwah dengan kekuasaan. Betul? Segenggam kekuasaan di tanganmu bisa kau pakai untuk menolong agama Allah. Nah, ini kampanye nih. Saya katakan, saya tak perlu kampanye aja udah dipilih orang. Tak perlu kampanye. Takbir. Tak perlu kalian khawatir saya datang ke tempat kalian akan mengambil suara. Tak perlu. Suara saya sudah menggelegar. Tak perlu. Saya datang hanya ingin menyadarkan umat bahwa kita paham, ngerti, melek politik. Umat Islam yang tidak mengerti politik, maka suaranya akan dipolitisasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Betul? Di ujung jarimu kau bisa memilih 5 anggota DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR pusat, DPD. Itu siapa yang memilih? Kita. Kenapa yang naik pecandu narkoba? Karena yang memilihnya orang sakau. Yang sholat tidak memilih, yang berjilbab tidak memilih, yang ustadz tidak memilih. Tapi ingat, pecandu narkoba memilih, pezina memilih, homo memilih, LGBT memilih. LGBT ini harus kita berantas. Tapi katanya ada LGBT yang boleh, Pak Ustaz. Ada, laki gomok bini tipis. Jangan tersinggung. Nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cerdas. Makanya nanti jangan golput. Suara Anda begitu bermakna. Penghitungan suara. Orang baik 1, orang jahat 1, orang baik 2, orang jahat 3, orang baik 4, orang jahat 4, orang baik 0, orang jahat 5. Siapa yang naik? Hanya karena suaramu yang satu suara begitu bermakna, mengerti masalah politik, mengerti masalah kekuasaan. Nabi Muhammad SAW ketika berada di Makkah, takut Abu Jahal, Abu Lahab sama dia? Tak takut.
mereka tikam Sumayyah, keluar darah dari jantungnya, meninggal Sumayyah, perempuan pertama yang mati syahid dalam Islam, namanya Sumayyah. Seandainya saya punya anak perempuan, saya kasih nama Sumayyah, panggilan Maya. Indah. Ini enggak, siapa nama anak? Christine. Gara-gara menengok video Christina Aguilera yang pusatnya tersumbul. Ustadz ini nengok juga. Saya tidak nengok. Pas duduk di pesawat diputarkan orang lagu, nampak sikit. Di pesawat ini macam-macam nampak kita. Nampak orang pakai rok panjang resleting belum berpasang. Padahal kita udah sengaja menunduk. Ini tegurnya juga, Ustadz nomor berapa? Katanya. Tak mungkin tak awak jawab kan? Bang salah nomor ini F di mana? Padahal udah tahu. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita insya Allah. Mungkin tak Ustadz Somad masuk di pesawat, Assalamualaikum ya ayyuhal pramugari. Bisa tidak? Tak bisa. Dia tak ada kekuasaan. Tapi dengan kekuasaan bisa. Semua pesawat yang masuk kemari, maka pramugarinya mesti pakai rok panjang dan pakai jilbab. Di mana itu? Banda Aceh. Pas kami mau mendarat di airport Sultan Iskandar Muda, saya tengok pakai celana hitam mereka di dalam, panjang, tertutup betisnya, tertutup lutut yang beku di situ. Kemudian pakai jilbab, walaupun jilbabnya pasrah tapi tak rela. Macam mana tu Pak Ustaz? Terbelakang tertutup, yang depan nampak sedikit. Jadilah daripada tidak sama sekali. Kalaupun berdosa 50% lah. Kenapa ibu yang melakukan Allah? Nampak hebatnya kekuasaan. Pulang saya ceramah lewat jembatan jam 2 malam. Anak lajang, anak gadis duduk-duduk pangku-pangkuan, naik motor. Kecepatannya 30 km per jam, pegangannya 130. Ayahnya mana? Emaknya mana ini? Tak mungkin saya turun. Tak mungkin saya turun dari mobil di atas jembatan, Assalamualaikum. Maulah dicampakkan mereka saya ke sungai. Itu bisa diatasi dengan perda, peraturan daerah. Anak lajang, anak gadis yang muslim muslimah, yang menjaga adat istiadat ketimuran. Apapun agamamu di Indonesia ini, kau tetap punya suku. Melanggar pantangan laki-laki dan perempuan, ini bukan budaya kita, ini budaya barat. Mau Batak, mau Karo, mau Jawa, mau Sunda, jangan tengok agama. Semuanya punya adat istiadat ketimuran yang menjaga hubungan laki-laki dan perempuan. Betul? Takbir. Takbir itu dikumandangkan untuk mengusir setan. Karena udah mulai ada yang, oke, kalau ada kawan mengetuk at-tasa'ub minasyaitan, menguap itu bagian dari syaitan. Idza tasa'aba ahadukum, kalau kamu menguap, falyarudda mastata'a, tahan. Kalau menguap, tahan. Kalau menguap, jangan dilepaskan. Saya lama tak paham hadis ini. Kalau kamu menguap, tahan, jangan dilepaskan. Kenapa menguap ditahan? Rupanya baru saya paham membaca berita, ada orang menguap dilepaskannya bergeser engsel. Itu makanya kalau menguap itu tahan itu. Makanya bapak kalau nampak kawan mengantuk di sebelah, Allahu Akbar. Begitu, jangan. Berkumandang azan di atas, menengok menara nih, ingat kita pelangi hijau, kuning dan biru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap azan berkumandang, banyak dipasang mic ini. Toh, ini baru sejak peraturan itu atau? Di beberapa tempat selama ini mic itu rusak. Begitu keluar peraturan, banyak mengganti baru. Mantap. Begitu azan berkumandang, melonglong suara anjing.
Kenapa anjing melonglong? Karena anjing menengok setan. Jadi anjing itu bisa nengok setan, Pak Ustaz? Bisa. Aku ingin nengok setan. Apakah mata anjing? Cabut kornea anjing itu, pasang. Rupanya setelah dipasang, nampak kawan-kawan awak itu setan semua. Mak, kau kusangka selama ini kawan, hantu juga kau rupanya. Na'udzubillah. Itu makanya Allah tak mengasih mata anjing ke kita, supaya kita husnuzon. Husnuzon kita ke kawan-kawan. Ini panitia ini husnuzon ini. Apa pula ustadznya di kerangkeng macam besi? Kenapa? Ini bukan suuzon. Ini untuk menjaga dari serangan mak-mak garis keras. Sekarang yang paling dikhawatirkan adalah suara ibu-ibu. Ibu-ibu ini luar biasa. Berceramah ustadz ke 100 bapak-bapak. Yang bisa mengingat dengan benar tinggal 50. Dari yang 50 itu yang berani bercakap ke bininya tinggal 20. Dari yang 20 itu yang didengar bininya tinggal 10. Dari yang 10 itu yang mau mengamalkan tinggal 5. Beda sama perempuan. Kalau ceramah kita di 100 perempuan, balik dia ke rumah menjadi 200. Karena lakinya takut sama dia. Bang, kata Ustadz tadi begini, abang kalau tak ikut 100 laki-laki didengar 100 bininya, 100, 200. Dari 200 tadi menjadi 300. Kenapa? Ada anaknya. Dari 300 tadi menjadi 400. Kenapa? Didengar menantunya. Dari 400 tadi menjadi 450. Karena sebagian belum punya anak. Hebat. Artinya apa? Dekati ibu-ibu, sentuh hatinya, maka dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Luar biasa. Makanya bapak dekat-dekatilah. Dekat-dekatilah ibu-ibu ini. Apalagi kalian yang lajang-lajang, kalau mau meminang anak gadis mereka, dekati maknya. Insya Allah tak dapat anaknya, maknya itu dapat. Dengan syarat bapaknya udah innalillah. Lo hidup ayahnya jangan. Ya kalau pistolnya air, kalau pistol besi mati ya Pak, bukan mati syahid, mati konyol. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, tadi gelap tak nampak suasana, sekarang barulah nampak ramai rupanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda memakan rambai, jangan dimakan di tengah lapang. Ibu-ibu jangan melambai, isi ceramah saya bisa hilang. Masya Allah, ramai, Masya Allah. Setiap langkah Bapak Ibu bernilai jihad fisabilillah. Tapi selama pengajian ini, balik nanti udah stop. Jangan nanti bini menelpon jam 12, Bang, abang di mana? Jihad. Aku sampaikan sama ibu-ibu, asal habis ceramah ini habis, tak ada jihad lagi. Baliklah ke rumah. Balik ke rumah masing-masing. Di luar tanggung jawab saya yang tidak balik lagi. Pertama yang ingin saya ingatkan, kita mesti job description, bagi-bagi tugas. Yang urusan anak muda, yang artis-artis, yang anak-anak gaul, ini urusan engkau saudaraku Sultan Jorgi. Yang urusan kekuasaan, ini urusan engkau wahai saudaraku Bapak Wakil Gubernur Sumatera Utara Tuan Dr. Andos Haji Musa Rajek Shah M.Hum. Untuk urusan yang tua-tua, yang udah diintai-intai malaikat maut, itu urusan saya. Banyak anak muda tak mau undang saya ceramah. Kenapa? Jangan undang Ustaz Somad, gayanya jadul. Pakai peci, pakai koko, pakai. Kami mau Ustaz yang gaul lah. Beda Ustaz gaul sama Ustaz jadul, dari cara pakai sorbannya udah nampak. Kalau Ustaz jadul macam ini. Kalau Ustaz gaul enggak, balik ke belakang. Tinggal gitar sama janggut aja lagi. Terlalu katanya. Oleh sebab itu maka kalau Ustaz jadul pakai peci, Ustaz gaul enggak, rambut
Fasa ungu. Lagunya mati. Orang pun kalau ibu-ibu kan lagunya enggak. Bila Israel datang memanggil jasad. Jangan dinyanyikan waktu pesta nikah. Dinyanyikan waktu pesta nikah. Duduklah kedua mempelai di pelaminan. Oh, lah nyanyikanlah yang semangat. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Bangkit semangat. Jadi mesti ada kebersamaan. Ada yang dengan seni suara, dia tak ada ceramah, tapi dengan seni suaranya dia berdakwah, betul? Maka anak ibu yang suaranya bagus, nyanyi dia. Katanya suara perempuan itu aurat, Pak Ustaz. Tak boleh perempuan bersuara. Apa salahnya? Lagunya solawat. Apa salahnya? Yang tak boleh itu bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah, sehingga laki-laki yang mendengarnya langsung error. Itu tak boleh. Makanya ibu-ibu kalau nanti ada telepon masuk harus tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana nih? Medan. Apa mau kau? Begitu. Jangan mendesah-desah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana nih? Medan. Itulah yang membuat perselingkuhan. Karena ada laki-laki yang tak tahan mendengar suara perempuan. Jangankan mendengar suara ibu, mendengar suara mesin pun bernafsu dia. Suara Yahoo itu suara mesin. Anda sedang melewati jalan Sisinga Mangaraja. Jangan belok kanan karena ada rumah janda. Saya bukan buat-buat, ada orang ngirim ke WA saya. Itu bukan suara orang, itu suara mesin itu. Pulsa Anda tinggal 1000 perak lagi. Jangan melanjutkan panggilan, tidak cukup. Dicobanya juga lagi. Bodoh kali kau. Ada yang berdakwah dengan kekuasaan, alhamdulillah. Ada yang berdakwah dengan seni, dengan sinetron, berkreasi. Ada yang berdakwah dengan ceramah. Jangan katakan pisau silet tumpul karena tak bisa memotong batang kelapa. Jangan kau katakan pula kampak tumpul karena tak bisa mencukur kumis. Semua punya medannya masing-masing. Paham? Kalau tak paham memang kurang cairan. Orang kalau kurang cairan gitu payah menangkap. Sabar, tak lama. Aku Ustadz asal ku tengok, Ustadz ingat aku lontong sayur. Tahan-tahankan sedikit, tak lama ceramah. Saya insya Allah ceramah saya terukur, jelas. 60 menit selesai. Tadi saya mulai ceramah jam 6 kurang 15. Sekarang sudah jam 6 lewat 25. Berarti saya sudah ceramah 40 menit. Tinggal 20 lagi. Itu maka saya bawa jam nih. Jangan sampai Ustadz berceramah tak pakai jam. Surnya jadi bawakannya. Kawan dah lama betul. 40 orang mendoakan mati tegak, mati berdiri gitu. Hati-hati kalian. Anak muda-muda, hati-hati kalian. Ini jalan raya. Kalian potonglah pula Kawasaki Ninja, kalian sunan. Suaranya menggelegar. Orang sedang sembahyang 40 di dalam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mampuslah budak ini. Amin. Tak sampai ke ujung, top tiang listrik, mati. Hati-hati kalian. Ya kalau mati, kok setengah mati? Ini semua ada domain. Anak-anak muda ini tarik ke masjid. Tanya dia, anak muda, kenapa kalian tak mau ke masjid? Kenapa kalian tak mau ke masjid? Kami sebenarnya mau ke masjid Ustadz. Kenapa tak ke masjid? Kami tengok Ustadznya cerita mati aja. Jadi kami pun mau mati aja lah bawaan kami. Oh, kalau gitu pengurus masjid mesti berkreasi. Jumat besok, subuh Ahad, subuh Minggu, subuh Ahad kita tidak lagi pengajian cerita mati, tapi dialog interaktif dengan polisi dan dokter. Judul kajiannya bahaya narkoba. Polisi, dokter, ustadz.
Dialog, karena anak muda tak mau ceramah aja mau nonton. Dialog, pembawa acaranya anak muda, yang baca Quran anak muda, yang tua-tua tak usah datang. Narkoba itu apa? Udah tua pakai narkoba juga lagi, tak pakai aja mati, apa lagi pakai? Udah tua menggelatuk, udah mau ngisap juga, terisap lagi, tak bisa ngisap dikunyah. La ilaha illallah. Mau menarik narkoba bernapas saja payah. Judul lagunya setengah napasku pergi, asal ditarik. Apa kata istri? Sabar ya bang, sabar bang, tak lama lagi, 2 Jumat lagi gol ini. Mati pun bapak bukan menangis bini itu. Tenang. Ibu tak ada menangis? Tidak Pak Ustaz. Kenapa? Dah lama aku tunggu. Anak-anak muda yang perlu kita selamatkan. Betul. Subuh ini kita akan dialog tentang bahaya narkoba. Pertama akan kita dengarkan dari Bapak Kepolisian, dari BNN, Badan Narkotika Nasional. Saudara-saudara, anak-anak muda sekalian, jangan kalian pakai narkoba, karena nanti kalian akan masuk penjara. Tembak mati. Mati juga ini. Demikianlah penjelasan tadi dari Bapak Kepolisian, BNN, Badan Narkotika Nasional. Berikut ini mari kita dengarkan dari Ibu Dokter tentang bahaya narkoba. Nanti kalau kalian pakai narkoba kena masuk ke dalam gila, bodoh. Yang ini penjara mati, yang ini gila bodoh. Yang ketiga nih Ustadz, mungkin Ustadznya agak menenangkan sedikit. Berikut ini mari kita dengarkan bahaya narkoba yang disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad LCM. Bahaya narkoba ini saudara sekalian, kalau kalian pakai narkoba ini polisi sama dokter udah keras-keras, kita harus menenangkan. Adapun narkoba ini kalau dipakai neraka jahanam teman kalian. Jadi tiga-tiga ini ikut anak muda. Anak-anak muda sekalian, subuh ini kita tidak ada pengajian, tapi kita nonton bareng. Bagikan kertas dengan pena. Nanti tolong komentari apa komentar kalian tentang film ini. Ini film religi, judulnya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Nah, tulis, perhatikan baik-baik ya. Nanti Ustadz akan baca, baru kita analisa. Selesai nonton, baca. Apa komentar kamu? Kalau punya calon istri jangan cari yang bernama Hayati, Matre. Oh, itu analisa dia rupanya. Yang satu lagi kenapa? Jangan naik kapal laut, naik pesawat aja. Takut tenggelam. Yang ini saya lebih setuju dengan Hayati, karena menikah dengan Zainuddin pun tak ada kepastian. Lebih baik dengan Aziz yang jelas mobilnya. Dari komentar tuh tahu kita mana anak-anak ini yang otaknya duit, mana yang benar-benar cinta sampai mati. Bukit kan kudaki, lautan kan kuseberangi. Bapak diam macam lahir langsung tua aja. Dulu kan pernah juga muda, bukan langsung tua. Bapak-bapak yang dulu masa lalunya hitam, gelap, anak kita jangan sampai lagi gelap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Anak siapa tuh? Anak saya. Hebat baca kok. Iyalah, aku bapaknya. Bapak yang ngajar dia baca? Enggak, guru dia. Aku ni bodoh Pak Ustaz. Aku ni bodoh. Tak usah bapak ngaku, dari muka bapak udah nampak aku ni bodoh Pak Ustaz. Tapi aku tak ingin anakku bodoh, maka aku masukkan ke MDA. Aku senangkan guru-guru mengaji. Jangan sampai kita berprinsip aku ni bodoh Pak Ustaz, anakku mesti lebih bodoh dari aku. Masukkan. Apa yang bisa kau tolong? Tengoklah itu, pakai jeruji kawat di atas. Ini udah tak layak lagi. Anak-anak kepanasan di dalam, datang kemari katakan ini tutup nih semua, tutup pakai AC. Bapak mau ngasih? Enggak, ngasih ide aja. Tolonglah. AC, orang sholat di masjid sudah semangat pakai AC, sholat pakai AC mengantuk. Apalagi imam tuh ayatnya Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Rasa diberas tagi kawan tuh. Sujud pertama sekaligus sujud terakhir. Bangkit sujud. Yang perlu pakai AC itu di sini.
Ini asik. Bukan saya nyuruh pindahkan itu kemarin, enggak. Bukan itu maksud saya. Yang punya duit, kalian tutup ini. Yang punya duit datang kalian, datangi guru MDA. Bapak guru MDA, berapa guru yang belum digaji? Pak kepala sekolah, berapa yang belum digaji? Berapa anak yatim yang belum bayar uang sekolah? Berapa? Tunjukkan daftarnya sama saya. Bapak mau bayar? Enggak, nanya aja. Kau bawa anak kau pergi ke mall, ke danau, ke bukit, penting. Tapi kau bawa ke sana, itu yang menyelamatkan. Dibelikan gadget, dibelikan motor, dibelikan HP, anak jadi konsumtif. Hari ulang tahun dihidupkan lilin, happy birthday to you. Tui. Lilinnya besar, kalau ditiup tak padam. Itu maka diludahinya. Tui. Obor pula di pasar. Takutnya nanti dibalas anak. Dulu ayahku waktu memuliakan aku dihidupkannya lilin, maka untuk membalas dia ku buat pula yang sama. Di hari ulang tahun yang ke-70 dipasangnya 70 lilin. Embus ya, embus ya. Satu nafas ya. Sekaligus nafas terakhir. Tak naik lagi. Paru-paru itu udah naik ke atas. Tak naik lagi. Pas mau naik mati. Padahal tiap hari tiap malam berdoa, Allahumma khtim lana bihusnil. Ini mati dalam keadaan su'ul khatimah. Bukan begitu cara ulang tahun. Bawa anak ke panti asuhan. Assalamualaikum Pak Ketua Panti. Ya, Waalaikumsalam. Berapa anak yatim di sini? Ada sekitar 200. Keluarkan. Aku mau ulang tahun anakku di sini. Semuanya Pak? Enggak, 3 aja. Awak sanggup 3? Bawakan nasi bungkus 3. Kita 1, anak 1, anak yatim itu 1. Pas 3. Nanti anak bertanya, ya, papa. So aku panggil papa, awak makan sambal belacan. Ya, ini tempat apa ya? Ini tempat anak yatim. Anak yatim itu apa? Mati ayahnya. Meninggal ayahnya, meninggal dunia. Kau pun baik-baik kau di rumah. Nanti kalau macam-macam kau tinggalkan juga kau sini. Insya Allah balik dari situ dia akan lebih sayang. Mama, jangan tinggalkan adik. Anak tuh bukan main takut kehilangan ibu. Bapak tuh tidak. Nyantai singgung. Oh, Ustadz itulah. Aku memang kalau udah Ustadz cerita agak-agak arah ke situ memang sakit hati kan Ustadz. Tenang. Jangan. Aku kalau kayak gini ceritanya balik aja, jangan balik. Sedang Pak Wakil Gubernur payah masuk tadi. Oleh sebab itu maka ini kita jaga kebersamaan ini. Anak-anak ini harus kita didik agama. Saya memang dipesankan atuk saya dulu, cucuku ini tak boleh sekolah umum. Yang ini harus sekolah agama. Makanya saya tak pernah sekolah umum. SD Al-Wasliyah, Sanawiyah Al-Wasliyah, Muallimin Al-Wasliyah, Unifa. Mana? Sana apa sana? Terserahlah, pokoknya ada situ. Habis itu Aliyah Darul Arafah, tak tamat setahun. Habis itu masuk lagi ke Muallimin. Habis itu pindah ke Riau. Habis itu kuliah S1 Al-Azhar. Habis itu S2 Maroko, agama. Saya sebetulnya mau menceritakan saya kuliah di luar negeri, itu aja. Kadang orang nengok awak kurus ini sepele dia. Tengoknya. Dulu, sekarang iyalah udah masuk TV1 memang beda. Dulu waktu video belum viral, datang saya ke tempat ceramah, ditanya panitia tuh, ustadznya mana? Inilah dia, aku bilang.